Jadi pembelajarannya betul-betul dari 2 hari ini ya olah napas semua. Jadi kita bedah, termasuk yang paling penting adalah kenapa probabilitas kesembuhannya misalnya kecil. Kok ada orang mempraktekkan ritme UMG katakanlah 55 sembuh misalnya gitu. Terus saya kok enggak? Nah, gitu kan? Sehingga akhirnya jadi pertanyaan. Nah, itu karena kita belum memahami detail apa yang harus dilakukan pada saat melakukan olah napas itu. Kalau misalnya kita hanya memutar audio di YouTube, karena memang kalau lihat di sini, audio saya kan banyak sekali. Ya, kalau lihat di YouTube saya ini kan audio napas ritme kan banyak sekali di sini. Nah, ini kan kelihatan ada ritme-ritme misalnya kayak ritme vagus, ada ritme 55, ada ritme 24, 46, 33, dan seterusnya. Nah, ini kan banyak sekali ritme-ritmenya. Jika kita hanya sebatas untuk memutar audio tanpa memahami bagaimana cara melakukannya dengan benar, itu pasti akan keliru. Disangkanya kalau sudah tahu audionya, lalu bisa sembuh dari sakitnya begitu. Padahal cara memanfaatkannya itu berbeda, detailnya harus paham. Nah, detail-detail inilah yang kemudian diajarkan di workshop ini. Kenapa? Karena memang harus face to face. Karena kita bisa ngelihat ekspresi wajahnya, kita ngelihat gesturnya saat melakukan, kita harus lihat suaranya ketika melakukan. Karena tarik napas, ada yang ada bunyinya, ada yang lembut, ada yang bunyinya keluar dari hidung di sini, ya kan seperti biasa, ada yang bunyinya keluarin dari tenggorokan, seperti itu. Jadi ini masuknya dari suara dari tenggorokan. Yang tadi bunyi dari hidung, yang ini bunyi dari hidung. Jadi hidungnya menyempit, kemudian udara masuk. Tapi kalau yang satu lagi bunyi dari tenggorokan. Nah, ini otot tenggorokannya namanya otot glotis, itu harus dibuka. Sehingga nanti udara yang masuk lebih banyak. Nah, itu perlu latihan. Nah, ini dua jenis yang berbeda. Ini nggak bisa didengar ketika Zoom. Kalau Zoom suara kayak tadi nggak kedengeran. Makanya kadang-kadang audionya saya rekam itu nggak pakai filter anti noise cancelling. Jadi kalau laptop kebanyakan yang maju, yang modern itu, setiap kali Zoom, itu biasanya difilter suaranya. Noise-noise-nya dibuang. Nah, suara tarikan napas, buang napas itu dianggap sebagai noise. Sehingga kita nggak bisa dengar perbedaan bunyinya. Jadi walaupun instrukturnya mempraktekkan kayak gitu nggak akan kedengeran di handphone Bapak Ibu pada saat Zoom itu nggak akan kedengeran. Cuman taunya, oh gerakannya gini-gini manggut-manggut ya gitu. Jadi disangkanya disuruh manggut-manggut lehernya. Itu ada yang seperti itu. Iya. Padahal sebenarnya bukan itu, gitu. Maka akhirnya saya bikin banyak audio yang suaranya pun dimunculkan. Nah, suaranya dimunculkan supaya apa? Ini saya tunjukkan ya. Supaya kedengeran. Tinggal diikuti saja. Pertama, nah ini begini tuh. Nah, jadi kedengeran tuh. Nah, itu sengaja direkam seperti itu. Karena kalau via Zoom itu nggak kedengeran di sana penjelasannya. Taunya manggut-manggut. Ada yang seperti itu. Peserta, Mas ini kalau latihan kita harus manggut-manggut ya, gitu. Nah, nggak apa-apa. Jadi ini pengetahuan. Jadi bahwa detail itu sangat penting. Sama kayak kalau Bapak Ibu ngelihat Tai Chi, misalnya di Semarang, lihat di taman umum, ada orang-orang tua sedang latihan Tai Chi gitu kan. Kita bisa niru. Niru apa? Niru gerakannya aja. Tapi detailnya nggak bisa ditiru. Detailnya harus belajar sama gurunya. Ya kan? Misalnya kayak gini. Kan biasanya kan ada yang kayak gini, terus maju sedikit. Nah, pertanyaannya pas lagi maju itu berat badannya di mana? Itu kan cuma bisa ditanyakan ke gurunya. Karena bisa jadi menurut kita badan kita condong, tapi berat badan sebenarnya ada di belakang. Jadi yang maju itu cuma kakinya aja, tapi berat badannya sebenarnya di belakang. Tapi kalau kita nggak ngerti detailnya, disangkanya maju lalu berat badannya pindah ke sini, padahal bukan.
Kan berkebalikan. Harusnya berat badannya di belakang, kita karena ngelihatnya cuman melihat saja, maka disangkanya maju. Lalu saat begini memeluk pohon, seperti kayak ada kan orang latihan tai chi kan seperti lagi meluk pohon gitu. Ini pikirannya ditaruh di mana? Kita nggak tahu. Tapi kalau gerakan, ya gampang lah kayak kayak meluk pohon, Mas. Saya bisa tiru. Tapi pikirannya ditaruh di mana? Perasaannya ditaruh di mana? Perbedaan apa namanya? Penyebaran berat badannya digimanain? Kita nggak tahu. Apalagi kalau belajarnya dari YouTube. Ya kan? Lebih tidak bisa dilihat lagi detailnya. Kalau misalnya di depan mata, di taman, ibu bisa keliling ke sekitar orang itu diputerin aja. Oh, posturnya begini, posturnya begini dari belakang tampak begini, dari samping tampak begini, dari depan kita tinggal jalan aja muterin dia. Kalau di YouTube kan nggak bisa. Satu arah aja kalau kamera di depan, ya udah kita cuma ngelihat dari depan aja. Belakangnya gimana kita nggak tahu. Ya, kecuali kameranya ada empat. Tapi kan nggak mungkin orang-orang yang liput di tempat umum kameranya dipasang empat depan, belakang, kanan, kiri kan. Terlalu ribet. Jadi biasanya memang detail itu akan hilang ketika misalnya kita hanya sebatas melihat atau menonton dari YouTube. Itu pasti hilang detailnya. Nggak bikin inilah, nggak mungkin masuk. Nah, tujuan dari workshop inilah untuk memahamkan detailnya. Sehingga nanti Bapak Ibu ketika melakukan ritme apa saja, jadi benar pada saat sebelum melakukan, saat melakukan, dan sesudah melakukan ritmenya.